uripute ditandur neng kebon agung ana cleret tipe nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Gus Gaul. Kali ini sesi akan membahas tentang rumahku surgaku. Nah, Baiti Janati. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Gus Miftah Coy atau Gus Miftahul Khairi, dosen IAIN Ponorogo, menjelaskan bagaimana agar rumah kita itu jadi surga atau sesuatu yang paling nikmat untuk kita tempati bersama keluarga. Ya, betul, iya, betul. Langsung mawon, ya. monggo, Okay. Pak Gus Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu adzim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah andai kata kita oleh Allah itu diberikan keluarga yang sakinah gitu ya. Baiti Janati. Kenapa? Karena membentuk keluarga yang bahagia, memposisikan rumah tangga kita itu seperti kehidupan di surga, nggak gampang. Apalagi kalau nggak sabar, yang ada tuh cuek gitu ya. Anaknya disuruh sholat nggak mau, bapaknya juga capek-capek pulang dari kantor. Anak-anak bukan menyambut dengan sambutan yang baik, tetapi malah sesuatu yang membuat hati itu dongkol. Maka bagaimana agar keluarga kita ini baik? Maka Allah berfirman kepada kita, yang pertama yang harus kita tanamkan itu tentu pendidikan tauhid gitu ya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu adalah dosa yang besar. Nah, maka kalau kita meyakini kepada Allah, kita kemudian harus mengikrarkan diri kita bahwa berbakti kepada orang tua itu memiliki posisi yang sama yang meridhokan Allah. Jadi jangan gampang kita ini membuat hati orang tua kita ini marah. Sedih saya ini suatu saat ada seorang anak yang sudah dewasa. Lawang mau pergi kok nggak pamit sama ibunya. 3 hari berturut-turut ibunya ini nangis kesana kemari nanyakan anaknya yang perempuan. Ya saya pikir wajar lah. Yang nggak wajar itu kalau ada anak pergi nggak dicari, itu nggak wajar. Kita punya ayam jam 4 sore itu kalau belum pulang kita cari ya. Apalagi anak perawan. Jangan bangga kemudian, wah anak perawan saya laku. Ngawur ya itu. Ya jangan begitu, kita harus takut. Kenapa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu. Hendaknya kita ini takut kalau di kemudian hari ini kita meninggalkan generasi yang mengkhawatirkan. Tentu seperti yang tadi sudah disampaikan, yang harus kita khawatirkan itu urusan iman. Jadi kita sebagai orang tua itu harus khawatir kalau terjadi apa-apa terkait dengan anak kita. Utamanya yang pertama itu harus kita kuatkan agar mereka memiliki semangat meyakini kepada Allah itu yang kuat. Maka pondasi yang harus kita letakkan adalah anak ini harus kita ajari ilmu tauhid yang kuat, bahwa kehidupannya itu dipantau oleh Allah sekecil apapun. Nah, kalau anak-anak kita ini sudah memiliki semangat yang sedemikian, maka kita sebagai orang tua itu tentu bahagia ya. Kenapa? Dia bisa menghormati orang tua tanpa dipaksa. Kenapa? Dia meyakini ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Sebaliknya, apa yang terjadi dalam hal urusan kebencian Allah itu juga tergantung kepada kebencian orang tua.
Maka sebagai anak adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apa yang kita kerjakan itu apa? Merelakan orang tua kita sehingga orang tua kita itu ridho, menjadi spirit dan doa bagaimana kehidupan kita di yang masa akan datang itu menjadi barokah karena doa orang tua. Kalau hubungannya dengan keteladanan di dalam rumah dari orang tua ke anak kayak apa untuk menciptakan suasana surga di rumah itu tadi? Ya, tentu begini. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua itu kita tidak hanya bisa menuntut anak kita menjadi baik. Tapi marilah kita sebagai orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kalau kita mau menjadi teladan yang baik kepada anak-anak kita, marilah kita beri contoh yang baik. Memaksa anak untuk sholat, ya kita sendiri sebagai orang tua harus sholat. Jangan kita ini memaksa anak kita untuk menjadi baik, tetapi kita sendiri nggak baik. Memaksa anak untuk belajar di taman pendidikan Al-Quran, lah orang tuanya nggak ada semangat untuk belajar. Jadi akan bagus kalau kemudian kebaikan di rumah tangga ini memang dicontohkan oleh orang tua sebagai figur untuk anak-anak. Itu penting, mutlak diperlukan. Kenapa? Karena orang tua adalah sebagai uswah hasanah, contoh yang baik bagi anggota keluarganya. Sehingga Allah berpesan kepada kita semuanya, ku anfusakum wahlikum naro, jagalah diri kalian, wahlikum dan keluargamu dari apa? Naro, amalan yang menyebabkan kita ini nanti dimasukkan ke nerakanya Allah. Iya, naudzubillahi min dzalik. Tentu kita nggak kepengen lah kita semua sudah ditakdirkan dalam kehidupan yang kayak begini nih, ya kalau kita salah harus banyak membaca istighfar gitu ya. Sehingga bagaimana kalau anggota keluarga ini ada yang berbuat salah, misalnya orang tua berbuat salah kepada anak, ya jangan ego, kita meminta maaf. Itu juga bagian keteladanan. Iya, bagian dari keteladanan. Atau sebaliknya, anak jangan juga merasa egois kepada orang tua, berbuat salah juga harus minta maaf. Wa ya'fu wa yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kita ini hendaknya suka memberi maaf dan melapangkan dada kita untuk memberikan maaf kepada anggota keluarga kita. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kita semua ini tidak senang kalau kita dan keluarga kita itu diampuni oleh Allah, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, sehingga baiti jannati itu seperti itu. Nah, kesimpulan paling sederhana mulai landasan tauhid dan keteladanan tadi, mungkin buat pemirsa ini tips sederhana untuk baiti jannati. Monggo. Ya, terima kasih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita semua memiliki keluarga yang bahagia itu menjadi idaman kita semuanya. Tentu seperti yang tadi sudah kita sampaikan, marilah pendidikan di rumah tangga kita itu kita awali dulu dengan yang pertama, pendidikan tauhid, mengisahkan Allah, jangan sampai kita ini mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua, perlu kita sebagai seorang tua memberikan uswah atau teladan yang baik kepada anggota keluarga kita. Kalau kita menyuruh anak-anak kita untuk berbuat baik, alangkah akan bagusnya kita sebagai orang tua ini memberikan teladan, sehingga anak kita akan dengan mudah meniru apa yang dicontohkan oleh orang tua. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahwa kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah, maka jangan bosan-bosan anak-anak kita ini kita ajak untuk takorup, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, entah itu melalui sedekah, melalui ibadah-ibadah yang bisa mengasah rasa dan hati kita ini menjadi lebih baik, sehingga kita pada akhirnya bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga besar yang mudah untuk beramal kebaikan, sehingga baiti jannati akan menjadi kenyataan. Doakan semua keluarga kita baiti jannati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan begitu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua oleh Allah akan dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, sehingga kelak di surga bisa bertemu di surganya Allah bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Coy yang sudah menyampaikan trik tips bagaimana menjadikan keluarga kita, rumah kita selayaknya surga kita kelak bersama anggota keluarga kita. Dan nanti kita doakan, kita bersama-sama juga berdoa bersama dengan rumah tangga teman-teman sekalian, kita bertemu di surga.
Terima kasih, kita ketemu di sesi yang akan datang, sesi yang lain dalam pembahasan yang lain. Tetap dalam acara Gus Gaul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.